Di desa inilah alat musik kintung berkembang. Desa Benua Anyar, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Mereka biasanya memainkan musik kintung pada saat musim kemarau. Konon katanya, musik kintung ini mampu menurunkan hujan. Zaman Datuk kisahnya nih. Jadi sampai kakai abah anaknya pulang nih, nah, gitu. Sejarahnya asal tuh bila sudah panen kakaringan meminta hujan lah istilahnya. Jadi kadang-kadang bisa sampai 2-3 hari atau seminggu hujan. Nah, kayak ini sejarahnya kintung. Pencarian bahan untuk mencari alat musik kintung ini cukup jauh dari desa mereka. Mereka harus menempuh perjalanan kurang lebih 20 km untuk sampai di sana. Cendealus, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Di tempat inilah mereka sering mencari bambu yang dibutuhkan untuk membuat alat musik kintung. Bermodalkan alat potong parang dan gergaji, mereka bekerja sama untuk saling merobohkan bambu yang cukup besar itu. Bambu-bambu ini bukan tak bertuan. Mereka harus mengeluarkan cukup biaya untuk membeli bambu tersebut. Tak banyak yang tersisa, namun di tempat inilah mereka menemukan bambu yang mereka cari. Bambu yang dipilih pun bukan bambu yang sembarangan. Mereka harus mencari bambu yang mampu menghasilkan bunyi yang baik dan kuat ketika disimpan dalam kurun waktu yang cukup lama. Bambu ganalnya ya kayak Jepang sudah adanya nah. Ini bambunya ini bambu batong. Jadi kalau ganalnya ya kayak Jepang sudah ada. Cuma kada ada pang ukuran sentimeternya nih kada ada ya kalau. Nah itu kan. Mang Tuha kah, menganum kah? Oh yang Tuha. Kenapa jadi Nang Tuha tuh? Kenapa jadi Nang Tuha paman? Yang Tuha itu kan istilahnya tuh bunyinya itu nah baik. Bagus bunyinya itu suaranya. Nah kalau yang anum suaranya tuh kada baik. Tuha pilur. Amun nang anum suaranya nang baik. Iya. Tahan sedikit. Setelah merobohkan bambu dari pohonnya, mereka memotong-motong bambu tersebut menjadi bagian-bagian kecil. Tujuannya agar mudah dibawa menggunakan motor yang mereka kendarai. Pengerjaan alat musik kintung ini memakan waktu yang cukup lama, mulai dari membuat lubang di sisi bambu agar menghasilkan suara, sampai menemukan bunyi yang sesuai dengan yang diharapkan. Ada 7 bambu yang harus dibuat, sesuai dengan 7 tangga nada yang ada pada sebuah musik, dan 7 bambu itu memiliki namanya masing-masing. Oh ini pintalo.
pintalo kacil, pintalo besar, guruk. Pintalo kecil itu nang mana? Nek, Paling halus. Paling halus. talo besar, Pintalo besar nang mana? Kedua. tuh guruk, pajak, ya tuh, Pajak nomor 3, ya, buruk nomor 4, ya. nomor 5. Pin dua kecil, pin dua tinggi. Ya dunding nih, nah dunding nang kanal nih, ini nah, Agung. Oh. Ini abang nah. Yang buruk tuh aja sama tujuh tuha. Cara memainkannya agak unik, yaitu dengan menghempaskan bambu-bambu itu ke batang kelapa, dan bambu itu akan mengeluarkan bunyi, layaknya bunyi pada alat musik konvensional. Biasanya mereka mengerjakannya di waktu malam hari, karena di waktu inilah masyarakat desa ini mulai bisa bersantai dan menghibur diri, melepas lelah setelah aktivitas siang hari memanen padi. Selain menurunkan hujan, kintung juga sebagai alat hiburan mereka melepas lelah pada saat malam hari. Salah satunya dengan permainan yang mereka sebut besaung kintung. Pertama, yang seperti Mas sebutkan tadi memang betul. Pertama sebagai silaturahmi, kedua sebagai sarana hiburan kepada masyarakat di desa ini. Ketiga tadi kan, kalau musim kemarau panjang, konon katanya kalau dibunyikan kintung ini akan cepat turun hujan. Tapi kenyataannya memang ada betulnya Mas. Setelah dibunyikan kintung ini akan turun hujan. Tapi kan kita bukan kepada di sana kita ya. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Besaung kintung adalah beradu kekuatan antar bambu dan pemain. Biasanya terdiri dari beberapa desa dan beberapa orang yang memainkannya. Besaung kintung tuh ya masalahnya nang misalkan nang kada manda aku taruh saja tuh nah. Jadi nang kalah nih modelnya kada kawal lagi menarusakan tuh nah. Itu jadi sudah jelas kalah dah. Menang masalah nang jora nang pecah tuh baginnya Bang. Kada kawal lagi main. Kada boleh lagi main. Artinya adu kekuatan lah lah. Kekuatan. Bambu nih. Biasanya berapa orang? Iya 7 orang tuh Bang. Jadi namun ada orang cadangan tuh orang 7, orang 14 tuh. 14 orang lah. Untuk pemain cadangan. Oh, ada cadangan jawab lah. Seperti itu bunyi itu pecah dah sebutnya. Cadangan itu kan menggantikan. Ya kan misal kayak pemain bola aja ada nak uyuh lah. Ya uyuh paksa digantikan. Jadi menggantikannya itu kada kawa Bang namun sareng bamula bahasa pulang. Jadi harus mengikuti gerakannya tuh nah, gerakan kawan sama hantak tuh. Ya harus mengikuti yang mana yang tidak digantikan. Misalkan yang nomor 1. Tapi kebiasaan nomor 1 tuh jarang Bang gantinya halus aja. Barangannya hitungnya tuh. Ya, besaung kintung diadakan pada saat kemarau ada beberapa faktor alasan. Pertama, pada saat kemarau itu kan pada masyarakat di sini ramai-ramainya menuai padi. Nah, kedua pada saat menuai padi ataupun panen penghasilan masyarakat itu kan meningkat, adanya penghasilan dari penjualan padi. Jadi untuk membangun sebuah sarana ataupun hiburan termasuk alat kintung ini mudah aja, karena sifatnya untuk membangun atau membuat kintung ini tidak sulit, cuma kekompakan aja sesama masyarakat.
Misalnya mau mencari di mana pohon alat bahannya ini. Bahannya ini terbuat dari bambu, tapi bambu yang namanya bambu batung. Bambu batung yang ada di daerah Cindal Alus, sepertinya di sana banyak. Artinya besaung kintung tadi itu sebagai supaya orang-orang itu banyak datang, Om lah. Artinya mempengaruhi ekonomi masyarakat di sinilah. Iya, betul sekali mempengaruhi. Maksudnya ada ibu-ibu, acil-acil atau nenek-nenek yang sedang menjajakan jualannya akan terjual dengan cepat gitu. Pada saat besaung kintung itu. Iya, saat besaung kintung, karena masyarakat luar dari desa Badung ini akan datang. Dia setelah mendengar ada bunyi kintung ini, dia mendengar yang dia hobi cepat-cepat ya datang ke tempat. Di mana suara itu asal datang? Silaturahmi benar ya, yang nyata dulu antar kampung-kampung tuh, kampung lain tuh nah. Berapa kampung misalkan yang ada maulah kintung nih umpama 5 desa. Jadi 5 desa tuh pang baduh deh. Sekadar beramian aja baduh kadang nang jurang 1 2 3 kadang nang nomor-nomoran kadang. Misalkan umpama di sini pertama, jadi yang di mana gini yang mengundang pulang di situ pulang. Jadi umpama 5 desa 5 kampung tuh, jadi bergilir-gilir kalimat tuh. Ternyata malam tuh kan yang pertama dulu model yang kada hauran, sudah waktu istirahat malam tuh sebelum mengisi waktu istirahat tuh berami-ramian.
alat kintung ini untuk sementara ini hampir punah Bang, sebenarnya hampir punah. Cuman kalau ada pemerintah yang menangani bidang ini, misalnya bidang seni dan budaya, ya mungkin tolonglah hidupkan kembali, bangkitkan kembali alat tradisional ini. Karena alat tradisional seperti kintung ini susah untuk mendapatkan dari zaman dulu gitu. Nah, nenek moyang kita susah untuk membikinnya. Artinya berarti sekali untuk sejarah. Harapan saya mungkin juga terhadap seluruh masyarakat di desa ini, mungkin masyarakat yang lain yang ada punya organisasi atau punya alat kintung ini, tolong pemerintah tempat yang berkepentingan, tolong hidupkan kembali, atau misalnya kan diberi misalnya bantuan apakah untuk menghidupkan, karena itu masuk budaya Banjar nih, harus hidupkan kembali budaya Banjar. Harapannya itu kedepannya itu jangan sampai hilang. Ya misalkan dilestarikan lah istilahnya. Ya, sebenarnya ini bang kebudayaan kita Kalimantan. Jangan sampai punah. Paru-paru sampai seterusnya. Sampai ke anak cucu. Soalnya kintung ini masih aja banyak yang nggak tahu lagi ya kalau ya mudah-mudahan ya tertarik ya cina. Anu 4 ya apa tuh ketujuh tuh nah. Ketujuh kan otomatisnya anak belajar lah. Biasanya belajar itu kan punya sudah bisa kalau melestarikan ya kalau nggak ada bisa kalau cuma melestarikan dia hendak. Budaya memainkan kintung adalah hal yang patut dilestarikan, menjadikannya sebuah karya dan kebanggaan untuk Kalimantan.